Shalom. Puji Tuhan ya, seger kembali setelah seminggu. Anda datang pagi-pagi, mungkin dari Senin sampai Sabtu repot terus. Tapi hari ini Anda diberi kesegaran sama Tuhan, diberi kesehatan, supaya kita boleh membawa hidup ini untuk datang di bawah kaki Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Mari siang hari ini saya rindu untuk ajak Anda sama-sama belajar tentang sebuah contoh komunikasi yang efektif dengan Tuhan. Anda mau belajar komunikasi yang efektif? Halo? Aku enggak pernah krungu loh Bu, suara Tuhan itu koyo opo. Siapa yang sempat pernah dengar audible suara Tuhan? Audible ya, jadi keluar suaranya, bukan cuma terbersit di pikiran atau di hati. Mungkin ada di antara Anda yang pernah dengar audible. Tuh, ini Bumul angkat tangan, saudaraku ya. Audible, keras sekali. Saya yakin ada banyak yang pernah dengar. Ya walaupun audible ataupun tidak audible, saudaraku ya. Tapi seringkali kita meragukan. Seringkali juga kita tidak rewes. Tapi Tuhan itu masih berbicara kepada kita sampai dengan hari ini. Amin. Tuhan masih bicara dengan kita sampai dengan hari ini. Baik itu lewat apa saja. Yang tidak audible kadang-kadang lewat mimpi. Diingatkan lewat mimpi, tapi tidak blek aja, tidak direwes. Ada firman Tuhan, ada sekali, dua kali Tuhan berbicara kepada manusia lewat mimpi. Ya. Nah hari ini saya ajak Anda baca dalam Amos. Kita ambil sebuah sampel yang cukup nyolok saudaraku ya. Amos pasal 1 ayat 1. Ya. 1 ayat 1. Perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, tentang Israel pada zaman Usia Raja Yehuda dan dalam zaman Yerobeam anak Yoas Raja Israel, 2 tahun sebelum gempa bumi. Ya. Perkataan apa? Perkataan yang dinyatakan kepada Amos, saudaraku. Jadi perkataan Tuhan yang diomongno, diberitahukan, dinyatakan kepada Amos. Amos ini siapa? Amos ini siapa? Peternak. Amos ini pemungut buah ara hutan. Nanti kita baca lagi. Jadi Amos ini ya kalau zaman dulu peternak itu kayak sekarang pedagang, buka toko gitu saudaraku ya, kira-kira itu seperti itu. Nah, terus juga pengambil buah ara hutan. Ini nafkahnya Amos. Hal yang pertama yang ingin saya ungkap di sini. Seringkali anak-anak Tuhan, umat Tuhan itu selalu punya alasan untuk tidak pernah dengar suara Tuhan. Untuk tidak bisa nangkep suara Tuhan. Untuk tidak bisa mengerti kehendak Tuhan. Alasannya, aku bukan pendeta. Aku bukan nabi. Aku bukan hamba Tuhan. Aku bukan dan macam-macam. Nanti itu urusannya pendeta, itu urusannya gembala, itu urusannya pengerja, urusan dengar suara Tuhan. Itu sepertinya langka buat kita. Itu sebabnya saat-saat seperti sekarang ini
jangan heran saudaraku, di sebuah seminar besar, saya lupa judulnya apa waktu itu di daerah Maijen sana, diadakan oleh seorang hamba Tuhan dari Singapura. Lalu pertanyaan yang muncul, saya lihat yang tanya pendeta senior, saudaraku ya, gak main-main pendeta. Saya ini kok belum tengah dengar suara Tuhan. Ya apa sih caranya dengar suara Tuhan? Saudara, saya tanya, dalam hati kecil Anda, seringkali tanya gini enggak? Ya apa sih suara Tuhan itu sing ya apa? Aku kok gurung tahu yo. Bener tak gurung tahu? Ndak mbok rewes. Tuhan itu selalu berbicara kepada kita. Tuhan itu selalu berkata-kata kepada kita. Selama kita ini orang yang dikasihi Tuhan. Saudaraku, kalau Anda punya anak yang engkau kasih, lalu anak itu ada lari, hampir jatuh, bengok enggak? Bengok apa enggak? Bengok loh, orang-orang tua ini coba ditanya kalau anaknya lari-lari, waduh kepreset itu ada air, teriak saudaraku. Tapi seringkali kita ini jadi anak, jadi yang dikasih, tidak pernah merasakan kasih, kedekatan, dan apalagi bisikan atau teguran Tuhan. Tidak pernah merasakan itu. Sebetulnya pernah enggak? Pernah, pasti pernah. Saya yakin 100% pasti pernah. Itu sebabnya asah kepekaan Anda. Tingkatkan kedekatan Anda dengan Tuhan. Supaya Anda bisa dengar suara Tuhan. Enak loh. Enak enggak? Enak loh. Punya orang tua yang mengasihi, lalu memperhatikan, lalu berkata-kata kepada kita. Itu sebuah hal yang sangat luar biasa. Ini Amos. Bukan nabi. Anda bisa bayangkan mungut buah arah hutan. Itu masuknya di mana? Di hutan, masuk keluar hutan, saudaraku. Baru ini saya dikasih teman yang lagi tugas deket-deket IKN. Wayu segini-gini, sudah potongnya bunder-bunder segini. Apa iki dikirimno paket, aku bilang. Apa iki dikirimno paket? Kayu bunder-bunder sakmene. Loh, itu satunya kayu bajakah. Satunya lagi kayu kuning. Kamu enggak tahu, itu bermanfaat. Saya tanya, kamu ku entuk teko endi kok ono ae? Loh, saya lagi tugas di deket-deket IKN buat jalan itu saudaraku ya. Lalu ada pemungut kayu yang dia beli. Nah, saya cerita ini supaya tidak panjang ya. Saya tanya, pemungut arah hutan, bukan arah biasa loh, pemungut buah arah hutan. Di mana medannya? Ya di hutan, saudara. Kalau enggak dapat arah hutan, dapatnya arah jalanan gitu ya. Arah hutan itu dapatnya di areanya adalah hutan. Jadi medan yang diliwati dia itu enggak bisa medan yang disambil ambek melaku enak-enak. Dia mesti fokus, dia mesti lihat hutan naik, turun, akar, ada apa saja. Tapi saya ingin tekankan di sini. Di tengah situasi kehidupan, untuk mencari nafkah dengan cara yang seperti itu sebuah keharusan bagi Amos. Kalau enggak keluwen, saudaraku ya. Harus. Tapi dia, apa ini? Pernyataan
yang dinyatakan kepada Amos. Dia tengen, dia bisa menangkap suara Tuhan. Dan kalau kita lihat kelanjutannya, yang ditangkap dia itu bukan pendek, panjang saudaraku. Satu. Yang kedua, dia tidak salah tangkap. Karena setelah kejadian peringatan Amos ini, apa yang dikatakan Amos itu semua terjadi. Dia bisa nangkep suara Tuhan. Orang sekarang ngerasakno suarane orang lain. Anda lihat di TikTok, sering enggak? Di meja makan, satu keluarga, orang 8 barangkali. Dewe-dewe saudaraku, cekel dewe-dewe. Duwe topik dewe-dewe, punya topik sendiri-sendiri. Sitoke WA-an, sitoke TikTokan, sitoke YouTube-an, sitoke apa aja, gini. Kemarin saya lihat seorang ibu nyiapin makan bakmi goreng, ditaruh di meja aja, enggak pakai piring. Mereka juga enggak tahu, dimakan aja gini, saudara. Karena apa? Fokusnya ada di HP. Saya cuma ingin nambahkan sedikit ini, bukan nyelentik, saudara, bukan. Kalau kira-kira Amos itu jalan sambil pakai HP, dijak ngomong Tuhan, denger enggak ya? Kira-kira. Kok Tuhan boto emplok-emplok gini saudaraku, sampai enggak dikasih piring, enggak dikasih apa, ya enggak tahu. Berapa waktumu yang sudah disita oleh alat ini? Alat ini berguna, sangat berguna, menghubungkan yang dekat, yang jauh jadi dekat, tapi juga membawa yang dekat jadi jauh. Hargai toh komunitas, hargai kebersamaan. Gurung tentu so terus bareng loh saudaraku. Kenapa sih alat yang berguna ini jadi bisa merusak kita? Meleot titik saudara, tapi saya balik ke topiknya. Ayo kita galakkan sebuah kegerakan, belajar menangkap suara Tuhan, belajar mengerti kehendak Tuhan. Nggak usah tunggu jadi penatua, nggak usah tunggu jadi pendeta, nggak usah tunggu jadi gembala. Kalau engkau adalah anak Tuhan, bapaknya pasti pernah ngomong sama anaknya. Amin. Amin. Anda anak Tuhan? Nelongso lho, lek anak gak tahu dijak ngomong bapaknya belas ibu. Coba dari kecil, bapakmu siapa? Enggak tahu. Loh kok ra tahu petuk. Loh ditelepon enggak lek enggak petuk, bapaknya di luar negeri. Enggak pernah dengar suaranya. Nah haram. Kalau anak sendiri pasti saudara. Nah ini kita ini harus menempatkan diri, memposisikan diri betul. Kalau Anda adalah anak Tuhan, Anda harus belajar untuk bisa mendengar suara Tuhan. Amin. Ini Amos. Nah, saya ingin menekankan lagi. Gembala. Ini sudah nyambil loh, sudah 2 kerjaan saudaraku ya. Angon mbek, angon wedus, masih cari arah hutan. Artinya sudah 2 profesi.
dijalankan. Aku ini repot, kerjaanku tuh akeh. Kerjaanmu akeh, nek ditelepon langgananmu nampani apa ora? Coba sih langganan, apalagi langganan gede dilihat namanya, oh si ini kono duwe akeh iki, gitu aku ya. Ini langganan besar ini. Saya enggak yakin kalau Anda biarkan gitu. Kontak pasti di tengah profesimu, di tengah kesibukanmu. Ayo belajar menghargai. Tadi pujian terakhir, menghormati, meninggikan, menghargai Tuhan lebih daripada segala perkara yang lain. Amin. Amin. Ya. Ajaan pertama. Jadi ayo siapapun Anda, sebagai apapun Anda, profesi apapun yang kau jalani, Bapakmu di surga tetap menganggap engkau sebagai anak. Tinggal kita aja, kita ini masih mau jadi anak atau tidak. Selama kita mau jadi anak, kita pasti rindu untuk dengar suaranya Bapak. Lalu ada enggak anak yang enggak ngerti, yang sudah sering misalnya pernah dengar, terus pangling sama suara bapaknya? Enggak lah, dari jauh kok gak usah suarane, suara langkahnya gini aja ada bawa. Pada saat dengar langkahnya saja, tahu enggak kalau itu langkah Allah? Melangkahi lu, gak ada ngomong saudaraku. Setiap orang itu punya langkah, suara langkah yang beda. Coba Anda di dalam mau nguji, siapa yang paling dekat Anda suruh jalan. Anda dengar, tahu enggak siapa itu? Pasti tahu, saudara. Jadi ayo siapapun Anda, jangan sampai tidak bisa dengar suara Bapa surgawi. Yang kedua, saudaraku ya, yang kedua. Kenapa sih Amos ini bisa dengar suara Tuhan? Kok ya hebat ya? Gembala domba, leles buah arah hutan. Medannya di Israel itu medannya juga bukan medan yang enak. Kita jalan di Israel itu berbatu-batu, naik turun. Itu di jalan, apalagi yang hutan sekarang. Lah dulu lagi zamannya Amos, Anda bisa bayangkan. Itu susah. Tapi kenapa Amos ini? Nah, satu kunci, saudaraku. Amos ini dari mana tadi? Tekoa. Tekoa ini adalah sebuah daerah di Israel. Yang kalau Anda cek di 2 Samuel 14, nanti di rumah aja wis supaya entek materinya ya. Di 2 Samuel 14 Anda dapat temukan adalah sebuah perkampungan orang bijak. Sebuah perkampungan orang bijak. Itu sebabnya, saudaraku, Amos ini juga merupakan bagian orang yang cukup bijak. Mau bukti, Anda bisa ingat Salomo diusir sekian tahun, lalu Yoab ngusulkan Daud untuk terima Salomo kembali. Cari siapa Yoab ini? Dirinya sendiri tidak mampu ngelingno Daud. Bapak kok ngusir anake sampai dendem sampai koyo ngono. Wis mandeko yang bijaksana, misalnya gitu. Siapa? Berani ndak Yoab ngomong? Ndak berani, ndak bisa, saudaraku. Yoab jemput seorang
wanita dari Tekoa. Dan wanita inilah yang ngadep ke Daud dengan cara bicara dan materi pembicaraan. Ini nanti kapan-kapan bisa di komunikasi ya saudaraku ya. Cara bicara dan materi pembicaraan yang begitu smart sehingga Daud ini bisa terima Absalom kembali. Yang ingin saya tambahkan untuk Amos adalah ternyata Amos ini bijaksana, orang yang bijaksana. Itu sebabnya dia sekalipun sambil ya 2 kerjaan sekaligus dia bisa nangkep. Karena hatinya tidak tuli. Hatinya, gimana orang bisa bijak? Bijak sana. Beda sama bijak sini. Kalau bijak sini ngertimu duit tok-tok. Betul ya? Ujung-ujungnya duit. Kue kerame. Lu apa? Oh iki duit ujung-ujungnya. Nggak ono ngerti yang lain, ujung-ujungnya uang. Gitu saudaraku ya. Ada. Makanya Rasul Paulus dalam suratannya juga katakan, kamu masih orang duniawi, itu sebabnya diajak ngomong ini itu sampai kamu gegeran, dibenakno ya ndak kena. Kenapa? Kamu masih orang duniawi. Tapi bijak sana, kebijakan yang dari sana. Itu kamu adalah orang yang dewasa rohani. Sehingga ketika Amos ini dengar pernyataan Tuhan, Amos menangkapnya. Dan nangkep dengan pasti. Amin. Pasti. Tidak keliru dia. Dia juga tidak ragu-ragu. Dia tangkep. Walaupun dia masih menekankan, aku ini loh bukan nabi. Tapi dia juga jawabi Tuhan. Loh kok ngomong be aku? Aku ini bukan nabi. Oh salah Tuhan, salah alamat. Ini bukan telinganya nabi. Ini juga bukan mulutnya nabi. Enggak. Dia tangkap apa yang jadi isi hatinya Tuhan. Dia coba belajar mengerti dan dia bukan hanya sampai mengerti, tapi dia melaksanakan, melakukan dengan sangat luar biasa. Saudaraku, saya tadi katakan bahwa apa yang didengar Amos itu gak titik. Makano, gampang ya? Ya, makano. Terus makan ikan sop. Ada berkedelnya. Terus ditambahi lagi. Segitu aja kira-kira. Apa mang sop? Ono empale. Loh, berkedel jadi empal. Ya Anda bisa dengar orang-orang kita seringkali ngadakan game dibisik dari sini sampai sana melenceng beritanya. Kalau hamba Tuhan dibisik dari sini sampai di Wiwin sana sudah melenceng. Binasa semua. Saudaraku, amit-amit matek kabeh. Hamba Tuhan dengar harus tepat, menyampaikan juga harus tepat. Menambahi, mengurangi, ada sanksinya. Ojo khawatir kalau Anda dengar khotbah, lalu yang khotbah sendir-sendir dengan tambahan sendiri. Ada sanksinya, jangan Anda yang menghukum. Anda tidak berhak menghukum. Dengar aja, saring aja gitu. Anda mau dengar suara Tuhan? Amin. Mau dengar suara Tuhan? Jangan dengar suara yang cengengesan tok. Ini lho, mimbar digawe ngengesan cengengesan, diceritakno berita
dunia dalam berita. Saya dulu punya gembala yang suka, waduh kalau cerita sak dunia iso metu kabeh. Kagum loh orang. Kita pernah ngundang pembicara satu yang beritanya, oh saya di Meksiko, oh saya di Amerika, oh saya di sini, oh saya di sini ini gini-gini. Seneng enggak? Seneng Anda bisa tahu mana-mana ceritanya. Tapi bukan itu yang kita hendak dengar. Itu dunia dalam berita. Anda tidak perlu dunia dalam berita. Kalau Anda perlu dunia dalam berita, lihat TV sekarang online terus 24 jam. Jadi ngenteni jam berita, tidak pakai. Terus Anda bisa dengar. Amin. Ya, itu sebabnya saudaraku, saya ingin menekankan pada Anda. Apa yang diterima Amos, pernyataan Tuhan, itu 9 pasal kalau dituliskan. Saya rinci di ini, coba. Pesan untuk bangsa-bangsa. Pasal 1, 2, 3, 4 kalau tidak salah ya. Ada berapa pasal pesan untuk bangsa-bangsa. Katanya pesan untuk Israel. Katanya pesan untuk Israel. Tapi ternyata yang namanya Damsyik, namanya Gaza, namanya Tirus, namanya Edom, namanya Amon. Gitu saudaraku. Termasuk Moab. Kalau dilihat di ujung akhirnya kitab Amos, itu ceritanya bukan sukunya Yakub, tapi anak-anak keturunan Ishak. Jadi termasuk siapa? Esau. Termasuk Esau, saudaraku. Loh, pesen sak menuku. Itu pesennya. Bukan hanya pesan yang sampai di telinganya dia. Dia juga mendapat penglihatan. Penglihatan ini ada 5 penglihatan. Wake saudaraku, solak lali gak? Ayo, solak lali. Jujur aja solak lali. Sik tak Tuhan mandek kau besok, lusa meneng kapan-kapan meneng iki kok sik tak jalakno iki sik. Memang kadang-kadang Tuhan itu kasih kita suara sepotong saudara. Omong dhisik. Baru potongan selanjutnya. Kadang-kadang saya ini ya bukan cuman anugerah Tuhan. Saya salah satu orang yang dapat karunia nubuatan sebetulnya. Pernah dalam satu ibadah cukup besar saudaraku ya. Tuhan tuh kasih saya satu kata. Ngomong gitu ya, satu kata. Terus aku mikir, aku bengok tutukannya apa Tuhan? Lu ngawur ah, iki apa golek mari bengok. Misalnya, hai ngono kabeh noleh. Terus mari ngono wingkem. Lho ya gak lucu gitu ya. Saya sempat bantah gitu saudaraku. Lah Anda tahu kadang-kadang kita ini mau dapat satu kalimat. Kadang-kadang kalau dikasih kalimat panjang, Musa dapat pesennya bangun tabernakel. Ini 9 pasal, saudaraku. Musa berapa puluh pasal? Wah, dapat ini. Halamannya, tiangnya harus gini, papanya harus 5 diplang situ, mari diplang kaki dikai ngene, atase dikai kuncup. Waduh, saudaraku, iki isa mumet. Tapi Anda harus percaya, ketika Anda dapat suara Tuhan, Tuhan itu kasih Anda hikmat yang luar biasa. Apa yang Tuhan katakan sak kelemet. Tahu sak kelemet? Makwet gitu dok. Kalau diterjemahkan yuk kadang sedino gak mari.
sebisanya kamu catat. Supaya kalau kamu kurang ngerti, kamu bisa baca lagi, bisa baca lagi, bisa baca lagi. Amin. Amin. Ini kebijaksanaan. Amos ini orang yang dewasa rohani. Sekalipun di tengah perjuangan hidup mencari nafkah, dia tetap menempatkan Tuhan di posisi yang utama. Itu sebabnya suara lain, bekne, suaraku ya, bekne. Setengah-tengah Tuhan ngomong, di hutan kan? Mau ada harimau, gitu. Melayu semburat enggak kira-kira. Tapi Amos tahu bahwa ketika Tuhan berbicara, Tuhan punya maksud, Tuhan punya kehendak, Tuhan menambahkan kepadanya kemampuan, dan Tuhan juga akan mengamankan kehidupannya. Amin. Amin. Jadi pesan berikut, sebagai apapun Anda, ketika Anda berjuang, memperjuangkan, mencari nafkah dalam bentuk yang kayak apa juga, ingat toh, Tuhan tetap yang utama. Amin. Tuhan tetap yang utama. Di tengah kerja, ini belajar kitab Nehemia. Tangan kiri kerja, tangan kanan masih pegang senjata. Engkau tuh sedang perang. Engkau sedang berperang dalam peperangan iman. Berjuang dalam perjuangan iman. Ojo terlengah. Sudah kadung asik kerja. Tuhan jadi nomor berapa kira-kira? Pak, ya pikir sotone ruame. Kadung ruame seorang beli soto gitu saudaraku. Kira-kira eling nyanyi gak ya? Betul. Saya kadang-kadang di mobil lagi setir saudaraku. Tuhan ngomong tangkep. Kita di mobil pun bisa menangis, neteskan air mata. Bisa melelehkan air mata karena Tuhan banyak pesan yang bisa kita tangkap. Di tengah kerjaku, ku harap aku masih on di hadapan Tuhan. Amin. On, jangan kalau kerja lalu off. Siapa yang handphonenya off kalau malam ya? Ada yang handphonenya off enggak? Ada enggak ya kira-kira? Saya pikir kalau sekarang kok enggak ada yang di off ya handphone. Cuma dilih rodo aduh. Di tengah kerja pun engkau harus stand by untuk dengar suara Tuhan. Penglihatannya Amos itu ada 5. Enggak usah saya jelasin, nanti kapan-kapan ya kita bahas satu-satu ya. Penglihatannya Amos ada 5. Tapi pesan yang disampaikan kepada Amos itu urgen. Hati-hati saudaraku, ada pesan-pesan penting yang harus engkau tangkap, dan bukan cuma nangkep, engkau harus sampaikan. Ini pesannya sebetulnya kepada Israel, sisi utara. Ya, sisi utara yaitu Yerobeam. Kerajaannya Yerobeam II. Lalu juga kepada Yehuda, Israel sisi selatan. Pesan yang luar biasa, bagaimana orang-orang Israel utara ini hidup dalam kesenjangan sosial, hidup dalam tidak punya kasih, hidup dalam saling menekan seorang dengan yang lain. Terus suasananya tidak seperti orang yang dipilih oleh Tuhan.
Itu sebabnya Tuhan sampai ngomong, dari semua bangsa di bumi lo, sing tak pilih cuma kamu, sing tak kenal cuma kamu, sing tak tonton dari Mesir keluar menuju tanah yang kamu duduki sekarang, ya cuma kamu. Tapi kenapa kok terjadi seperti itu? Ada keadaan urgen. Kadang-kadang saudaraku ada keadaan urgen yang Anda bisa tangkap untuk sampaikan. Kalau Anda lewat, siapa yang jadi penanggung jawab? Soal bertobat tidak bertobatnya orang yang kita sampaikan berita itu, terserah. Bagian kita sudah bisa mempertanggungjawabkan. Amin. Amin. Bagian kita harus dipertanggungjawabkan. Tuhan ngomong sama Yehezkiel. Tuhan sama Yehezkiel, kalau hari ini engkau dengar suara Tuhan untuk menyampaikan kepada seseorang, lalu engkau tidak menyampaikannya pada orang itu, dosanya tertimpa atasmu. Lu hati-hati saudaraku, enggak main-main loh. Apalagi kalau kita jadi tuli rohani. Kan payah. Ada banyak berita saudaraku, ada anak kok. Anak ini pasti dipercaya banyak hal. Ya, jadi berita untuk Israel, berita untuk ini. Lembar berikut ya, saya masuk ke supaya habis saja. Ayo dibaca yang ini. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ya, bukan kamu pilih. Mau setan ae milih saudaraku. Loh, setan itu milih. Sak keluarga kepingin punya ilmu, yang dipilih belum tentu semua. Tuhan pilih kamu. Anda bisa duduk hari ini di gereja, dengar firman Tuhan. Anda orang pilihan enggak? Amin. Ngerti yo, Anda adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Apapun profesimu di luar gereja, Amos apapun profesinya, wis leles pohon arah hutan, buah arah hutan, itu pemulung, ngono ya, bener ya, itu lah pemulung, Amos pemulung. Apapun profesinya, Anda harus tahu Anda dipilih. Terus satu ayat 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. 1 Petrus 9 ayat 2. 1 Petrus 2. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ya, ayat ini saudaraku, kalau kita kaitkan dengan bagian pertama tadi, Amos bukan cuma bersuara buat Israel, Amos bukan cuma bersuara buat Yehuda, Amos ini juga bersuara buat Edom, buat Moab, buat Amon, buat Gaza. Kalau dilihat di peta gitu saya, ternyata Israel yang ada di utara dan Yehuda ada di selatan. Maka 6 suku bangsa yang ada
yang disebut oleh Amos itu ada di putarannya. Ada di putarannya. Saya cuma ingin menambahkan kepada Anda. Dari sini kita bisa menangkap. Hati-hati saudaraku, Anda sering dengar enggak? Oh Yesus iku, Kristen iku, wong Allah Israel. Wong Cina iku pekong. Pek dan engkong maksudnya. Wong India misalnya apa, orang apa-apa. Wong Kristen, Kristus itu cuma untuk orang Israel. Gitu saudaraku. Nah, dari ayat yang kita tahu tentang Amos, Tuhan Allah bukan cuma untuk Israel, tapi Allah atas bangsa-bangsa. Amin. Allah atas bangsa-bangsa, bukan hanya Allah Israel. Bangsa-bangsa punya Allah sendiri-sendiri, yaitu Allah mereka. Tapi Allah adalah Allah atas seluruh bangsa yang ada di muka bumi ini. Allah kita tunggal, Esa, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, pencipta langit, bumi dan seluruh isinya. Kita harus menghormati Dia, harus menghargai Dia lebih daripada segala perkara yang lain. Karena Dia adalah Allah yang punya kehidupan ini. Amin. Saya cepat dikit supaya sampai di ujung belakangnya, saudaraku ya. Kalau enggak Anda cuma dapat sepotong. Kalau Tuhan sudah pilih, siapapun Anda, apapun latar belakang Anda, bukan jadi alasan untuk menolak. Aku biar dukun sing bertobat akeh, saudaraku ya. Amin. Oh, aku biar bandar rucut ini. Oh, aku pengusaha besar, dan lain sebagainya. Saya ingin menekankan kepada Anda, Matius ketika duduk di meja cukai, ada ayatnya sih, Matius pasal 9. Saat Tuhan pilih Matius itu, gitu, langsung ditinggal meja cukainya, meloklah dia, ikut Yesus, jadi murid Yesus. Saulus, seorang penganiaya yang luar biasa, kejam, jahat. Stefanus itu yang menyetujui pembunuhannya, dilempari batu. Itu Saulus. Dia pergi minta izin kaisar untuk menganiaya pengikut yang lain. Tapi saudaraku, apa yang terjadi di tengah perjalanan? Dengan caranya Tuhan panggil dia, Saulus. Dia tinggalkan semuanya itu dan berbalik arah. Yang dari pembenci menjadi pemberita, menjadi rasul yang dipilih oleh Tuhan untuk memberitakan ke bangsa-bangsa. Artinya apa? Siapapun Anda, kalau Anda sudah orang yang dipilih oleh Tuhan, maka sangat tergantung pada bagaimana respon Anda. Tuhan, tahun depan ada banyak yang janji. Tahun depan lah aku melayani. Betul ya? Ada enggak? Ada enggak di sini yang tahun depan aku melayani tahun depan? Pilih-pilih lagi kalau pelayanan. Ya apa milih nih? Sing dilayani sopo, kaya apa? Saudaraku, sikap respon itu sangat mempengaruhi. Ya, sikap Amos kayak apa? Dia dengar, dia pastikan, dia lihat juga, jelas matanya ngelihat, saudaraku. Lalu dia taat untuk melaksanakan. Dia taat untuk melaksanakan. Saya tanya, apa? Tukang apa? Tadi? Leles pohon ara, leles buah ara. Disuruh menyampaikan ke kerajaan utara.
ke raja-raja di utara, ke Betel. Dia pergi ke Betel, nekat saudaraku. Tukang pemulung ini berangkat ke Betel dan dia ngomong, dia ceritakan di Betel apa yang Tuhan sampaikan ke telinganya. Sebuah yang diceritakan, Anda kalau dikasih Tuhan pesan, omong no orang itu, dia mau diberkati loh. Ngetek ndak Anda kira-kira? Ngetek toh? Tak omongane karena dia mau diberkati. Bae lah aku cipratan berkati. Saya ingat ada hamba Tuhan di sini. Nanti kalau kamu ini dijawab Tuhan, tak doa oleh ini dijawab Tuhan, tante kasih ono ini ya. Beli no mobil ya. Misalnya, temen lho kon tak sembayang aku tuh no mobil ya. Ngetek. Kalau beritanya baik. Ini beritanya baik apa buruk? So ditapui ngene saudaraku. Berita buruk. Pemulung menyampaikan berita buruk kepada kerajaan. Di Betel itu Kenisah, sebuah tempat kuil, sebuah ya bait Allah, bait ilah gitu ya, kalau bait Allah kok ya. Sebuah bait ilah yang dibangun oleh kerajaan Yerobeam untuk menyembah kepada ilah lembu. Wah, dia nubuatkan, dia marahi, kamu nanti pasti yang namanya Yerobeam II pasti mati oleh pedang. Wow, ya kon mati sik lah, ngono saudaraku ya, betul enggak? Kamu mati sik ngomongmu ngawur. Dia sampaikan, enggak gampang. Akhirnya apa? Dia ditangkap. Amasya, imamnya kerajaan itu marah, disampaikan ke raja dan seterusnya prosesnya. Nanti kapan-kapan kita cerita. Yang penting menyampaikannya tidak mudah, melaksanakannya tidak mudah. Anda mau jadi pelaku-pelaku kehendak Tuhan? Yang besuk aja. Mana? Oh ini Burita ini, depas kencengku. Nek sing dibesuki ngono. Kira-kira balik lagi enggak? Saya ingat almarhum Bu Yusuf. Saya besuk. Sampai rumahnya dikancingi blek. Ngono aku pas dibukae lawange dikancingi blek. Duh ya gak meneng lah. Ngono saudaraku ya, ya kan? Belum lagi yang kalau dibesuki diajari kita ini, ada yang rohaniawan kalau dibesuki ngajari. Waduh ini lebih rohani dari yang besuki. Jadi guru nih, kesel loh saudara. Ini, waduh yang bukan cuma besuk ini, nyelatu rojo. Akhirnya saya enggak usah baca, diusir lah ini. Kamu itu enak-enak di selatan, warga Yudea, kenapa melayu merene? Meronoe. Gitu. Anda tahu, melaksanakan kehendak Tuhan butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Aku ki gak enak. Ya apa aku gak duwe konco orang kuaya ya, yang itu yang rumangsamu kalau kita punya konco kuaya gitu enak. Kene lek tuku klambi dolek sing 30.000-an, kono sing 3 jutaan. Wah ya tuku ta ngono. Duwe sapa? Amin. Amos ini akhirnya berjuang memperjuangkan. Dia merasa bahwa dia tidak bisa menyampaikan, diusir, diamuk. Saya cuma kasih tahu pada Anda, dia cuma punya waktu pelayanan 5 tahun. Gak dawa saudara, dari 760 sampai 755, kurang lebih seperti sebelum Masehi. Itu dia cuma punya waktu 5 tahun. Kesempatan itu harus diraih. Bayar harga, berlari kejar. Amin. Amin.
akhirnya Amos menulis. Tidak bisa disampaikan beban di hati, di pikiran. Ditulis dalam tulisan yang jelas sekali. Jelas, sangat jelas. Puisi yang sangat tajam. Tidak mengurangi arti sama sekali. Persis selesai nulis, Amos dibunuh oleh anaknya Amasya. Tidak di Alkitab, tapi Apokripa menuliskan Amasya ngutus anaknya membunuh Amos. Tapi tugasnya sudah selesai. Sebagai seorang hamba yang setia, yang dalam waktu yang sempit, dia memanfaatkan kesempitan ini dengan maksimal. Tidak main gondok, tidak main porek, tidak main bantah, tidak main apa. Dia tangkap dengan cermat, dia laksanakan semuanya itu. Dan upahnya apa? Anda tahu, saya tunjuk satu. Yesaya itu adalah Yesaya bin Amos. Betul, Yesaya bin Amos namanya. Jadi bagi Tuhan, kalau Yesaya ini korban, kalau Amos ini jadi korban, dia munculkan dari generasi berikutnya sebuah generasi. Kalau Amos nabi yang bukan nabi, nabi kecil dari sekian nabi, tapi Yesaya adalah satu dari 3 nabi besar, di mana dalam kitabnya menuliskan tentang Yesus Kristus dari kelahirannya sampai pada kematian dan kebangkitannya kembali. Sebuah nabi besar. Saudaraku, ulah sikap seorang bapak, sikap orang tua dalam membina anak, itu sangat menentukan berkat di anaknya. Itu sebabnya jangan sembrono, jangan ngawur. Ayo jadi tauladan. Yesaya menauladani bapaknya dalam ketaatan yang luar biasa. Yesaya tidak jadi seperti bapaknya, tapi jadi lebih besar dari bapaknya. Amin. Kita bangkit berdiri. Saya tidak kasih ayat penutup, moga minggu depan kita bisa bahas ini dengan bagus. Saya cuma ingin ajak Anda untuk Anda boleh dengar suara Tuhan, laksanakan walau apapun resikonya. Tuhan tidak pernah berhutang sama kita.